Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah berita, informasi, sebuah kisah yang akan menggugah kehidupan kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan 1 Sya'ban 1444 Hijriah, yang artinya di dalam bulan ini sungguh banyak sekali amalan yang bisa kita amalkan daripada keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad di dalam bulan Sya'ban ini. Tapi terlebih daripada itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kisah yang sangat menggugah jiwa kita semua. Sebuah kisah yang berasal dari tokoh sufi yang terkenal. Beliau tidak terkenal ketika beliau hidup di zamannya. Bahkan keterkenalan beliau ini sampai di dalam kehidupan kita, sampai di dalam masa kehidupan kita. Beliau sering namanya disebutkan di dalam nasihat-nasihat keagamaan. Terlebih lagi ketika nasihat tersebut terkait tentang ilmu tasawuf, ilmu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh tersebut yang dimana beliau bernama Al-Imam Malik bin Dinar, salah seorang ulama yang dimana ulama ini menjadi tokoh sufi yang terkenal di zamannya. Beliau dikatakan oleh para ulama hidup di zaman Bani Umayyah. Bahkan beliau adalah salah seorang yang berasal dari keluarga kerajaan Bani Umayyah. Ayah beliau adalah seseorang yang dimana menjadi kepala keamanan di dalam dinasti Bani Umayyah pada saat itu. Maka ketika Al-Imam Malik bin Dinar ini tumbuh dalam kemewahan dunia, maka dia terlampau terlena dan terlupa akan kehidupan akhirat. Bahkan ketika di dalam masa pertumbuhannya, Malik bin Dinar ini merupakan seseorang yang tumbuh dan besar di dalam lingkungan kerajaan, yang dimana lingkungannya tersebut sangat glamor dalam kehidupan dunia. Maka ketika Imam Malik bin Dinar tumbuh dalam lingkungan keluarga kerajaan, maka tidak heran ketika Malik bin Dinar ini merupakan seseorang yang di masa lalunya pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama, maksiat yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Malik bin Dinar itu adalah maksiat yang sangat besar. Mulai dari berjudi, berzina, minum minuman keras dan lain sebagainya. Maksiat-maksiat tersebut sudah menjadi hal yang biasa di kalangan kerajaan Bani Umayyah ketika itu. Maka suatu ketika yang menjadi cerita menarik kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kisah taubatnya seorang Malik bin Dinar, yang dimana taubatnya Imam Malik bin Dinar itu ada di dalam bulan Sya'ban. Teman-teman yang berbahagia, suatu ketika pada malam hari, Al-Imam Malik bin Dinar ini meneguk daripada minuman keras, sehingga itu menyebabkan dia itu tertidur tanpa menunaikan sholat isya ketika itu. Maka ketika di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, Al-Imam Malik bin Dinar suatu ketika tiba-tiba melihat di dalam mimpinya tersebut bahwasanya dunia ini telah sampai kepada titik akhirnya. Di dalam mimpinya dia melihat bahwasanya dunia ini telah terjadi kiamat. Dunia ini telah berguncang dahsyat. Semua yang mati dihidupkan ketika itu. Semua yang telah meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada malapetaka bencana itu sudah terjadi ketika itu di depan mata daripada Malik bin Dinar di dalam mimpinya. Kemudian daripada itu, ketika suasana yang sangat kacau balau di dalam mimpinya tersebut, dia melihat seekor ular yang sangat besar, yang dimana ular itu membuka mulutnya ingin menerkam daripada Malik bin Dinar. Maka sekuat tenaga pun Malik bin Dinar ini berusaha untuk lari menghindari daripada cengkraman dan lahapan dari ular yang sedang mengejarnya tersebut. Dan ketika itu secara tidak sengaja Malik bin Dinar berjumpa dengan seorang tua yang sangat lemah, yang dimana orang tua tersebut mengatakan, larilah wahai Malik bin Dinar, larilah secepat mungkin yang engkau bisa. Maka ketika Imam Malik bin Dinar lari dan berlari, dia sampai ke dalam pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika
ketika Malik bin Dinar ingin dimasukkan ke dalam neraka, maka penjaga neraka mengatakan, "Wahai Malik bin Dinar, ini bukan tempatmu." Maka lantas Imam Malik bin Dinar mendengar pernyataan tersebut sangat bergembira bahwasanya dia ternyata bukan termasuk daripada orang-orang yang akan memasuki tempat yang sungguh sangat menakutkan tersebut. Kemudian daripada itu, ketika Imam Malik bin Dinar hendak melangkahkan keluar dan menjauh dari tempat itu, ular yang tadinya tidak kelihatan tiba-tiba terlihat dan mengejar Imam Malik bin Dinar lagi. Sampai kelelahan dan dia melihat sayup-sayup di kejauhan sana ada sebuah tempat yang dimana tempat itu sangat indah kelihatannya, terbuat dari tirai-tirai yang sungguh sangat mempesona penglihatan. Maka ketika itu di dalam sayup-sayup pandangannya karena kelelahan, Imam Malik bin Dinar melihat di tempat tersebut ada sekumpulan anak-anak kecil yang sedang bermain-main. Ada sekumpulan anak kecil yang sedang bersenang-senang di dalam tempat tersebut. Maka dengan sekuat tenaga Imam Malik bin Dinar pun ingin berlari ke tempat tersebut untuk mencari perlindungan. Maka ketika dekat sampai daripada tempat tersebut, maka ada seorang anak kecil tiba-tiba keluar menghampiri Imam Malik bin Dinar dan menyelamatkan Imam Malik bin Dinar daripada serangan ular yang sangat besar, yang dimana ular tersebut terus senantiasa mengejar dan ingin menerkam Imam Malik bin Dinar. Maka ketika anak kecil tersebut menyelamatkannya, maka anak kecil tersebut tiba-tiba berkata, "Wahai bapakku." Seraya anak kecil tersebut melansir daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Seraya Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala 'alaihim." Ila akhiril ayah. Maka anak kecil tersebut berkata, "Belum sampaikah waktunya wahai bapakku untuk seorang muslim, untuk orang yang beriman, untuk takut, khusyuk hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka daripada itu ternyata anak kecil yang menyelamatkan Imam Malik bin Dinar itu adalah anaknya di dunia, yang dimana anak tersebut meninggal ketika waktu kecilnya. Tersebut bahwasanya Imam Malik bin Dinar ini ketika masa remajanya pernah berhubungan badan dengan seorang budak yang diberikan oleh temannya, sehingga dari seorang budak perempuan tersebut lahirlah seorang anak kecil, yang dimana anak kecil tersebut adalah anaknya Malik bin Dinar, yang kemudian anak kecil tersebut meninggal ketika masih dalam usia kecil. Itulah cerita singkat daripada bagaimana seorang Imam Malik bin Dinar ketika telah diselamatkan oleh seorang anak kecil, maka Imam Malik bin Dinar bertanya kepada anak kecil tersebut, "Wahai anakku, lantas apakah daripada maksud pelajaran daripada cerita yang saya alami ketika ini?" Maka anak kecil tersebut mengatakan, "Wahai bapakku, sesungguhnya ular yang sedang mengejarmu tersebut, ular besar yang sungguh kebesarannya itu melebihi ular pada umumnya tersebut, itu adalah hakikat daripada amal kejelekan yang engkau lakukan ketika engkau masih hidup di dunia. Dan orang tua yang lemah tersebut itu adalah amal kebaikanmu yang dia sangat ingin menolongmu, tapi karena engkau melemahkannya di dunia, engkau tidak pernah memaksimalkannya untuk beribadah di dunia, maka dia itu pun menjadi tua dan menjadi lemah." Maka teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita dapati ternyata di bulan Sya'ban ini sungguh sangat banyak pembelajaran yang dapat kita pelajari dari bagaimana cerita-cerita daripada orang-orang soleh tersebut bertaubat kepada Allah terjadi di bulan Sya'ban. Semoga kita di bulan Sya'ban ini termasuk daripada hamba-hamba Allah yang diberikan karunia oleh Allah, bisa untuk fokus mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan puasa, menyambut bulan Ramadan di dalam keadaan kita antakhsha'a qulubuna li dzikrillah, untuk bagaimana hati kita bisa khusyuk kepada Allah dalam berzikir kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cerita singkat terkait Imam Malik bin Dinar, bagaimana beliau adalah seorang pendosa besar, bagaimana beliau adalah seorang penikmat daripada kekayaan duniawi, yang pada akhirnya beliau menjadi tokoh sufi, seorang yang dekat dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala berkat kejadian mimpi yang beliau alami tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan
daripada cerita ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.